Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita lanjutkan materi berikutnya tentang komponen dari penyebaran data. Setelah kita mempelajari z-score, kemudian koefisien variansi, lanjutkan dengan yang namanya kemiringan atau kelengkungan kurva, atau istilah bahasa Inggris adalah skewness. Skewness itu adalah nilai atau ukuran ya, yang menentukan tingkat kemiringan kurva distribusi frekuensi dari sekumpulan data. Nanti dari nilai skewness itu ada 3 model kurva yang mungkin dari sebuah distribusi frekuensi. Jika nanti nilai skewnessnya kecil dari 0, maka model kurva distribusinya adalah negatif dan dia bentuknya miring ke kiri. Ini yang negatif, miring ke kiri kemiringannya. Kemudian jika skewnessnya besar dari 0, maka itu model positif, kurva miringnya ke kanan, ini yang positif. Dan kalau nanti skewnessnya dapatkan sama dengan 0, maka dia modelnya adalah simetris. Ini dia, kiri dan kanan sama, ini simetris. Skewnessnya sama dengan 0, ini positif. Skewnessnya besar dari 0 dan ini negatif, skewnessnya kecil dari 0. Di mana rumus skewness atau kemiringan atau kelengkungan kurva adalah perbandingan antara selisih rata-rata dengan modusnya dibagi dengan standar deviasinya. Kita coba, misalkan contohnya ini, misalkan dari suatu distribusi frekuensi diketahui modusnya adalah 15,5. Jadi modusnya datanya dari 15,5. Kemudian si bahan bakunya 4,5 dan rata-ratanya adalah 19,1. Tentukanlah jenis kemiringan kurva dari distribusi frekuensi data tersebut yang punya modusnya 15,5, bahan bakunya 4,5 dan rata-ratanya 19,1. Kita coba jawab ya. Tadi modusnya 15,5, standar biasa atau bahan bakunya 4,5 dan rata-ratanya 19,1. Maka nilai skewnessnya itu adalah rata-rata dikurang modus per standar deviasi. Kita masukkan rata-rata 19,1, modusnya 15,5 dan standar deviasi 4,5. Saya dapatnya 19,1 dikurang 15,5, 3,6 per 4,5, maka hasilnya kita dapatkan 0,8, berarti besar dari 0. Karena skewnessnya besar dari 0, maka distribusi frekuensi data tersebut kurvanya adalah jenis model positif, yaitu miring ke kanan, kira-kira seperti itu, agak miring ke kanan. Oke, berikutnya yang terakhir penyebaran data itu adalah ukuran keruncingan kurva atau kurtosis, atau juga disebut dengan koefisien kurtosis KK, di mana KK itu menentukan derajat keruncingan dari sebuah distribusi data ya. Nanti kisarannya bernilai 3. Jika kakaknya besar dari 3, berarti distribusinya itu adalah runcing sekali ke atas. Maka disebut kurva ini disebut adalah leptokurtis. Kemudian kalau kakaknya kecil dari 3, berarti datar sekali, distribusinya berarti platykurtis, rendah sekali atau tumpul. Dan kalau kakaknya sama dengan 3, itu adalah sedang, landai, itu disebut dengan distribusinya adalah mesokurtis. Dengan rumus koefisien kurtis atau KK adalah sama dengan QD, ini adalah disebut dengan simpangan daripada kuartil, simpangan kuartil QD, di mana QD adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, kemudian dibagi dengan selisih dari persentil 90 dikurang dengan persentil 10. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Baik, kita lakukan dengan contoh soal. Contoh misalkan dari sebuah data diketahui ya, untuk Q1-nya 40,15, Q3-nya atau kuartil atasnya 58,5, persentil ke-10-nya 44,1 dan persentil ke-90-nya adalah 82,5. Tentukan koefisien kurtosis atau KK kurva distribusi frekuensi data tersebut serta jenis keruncingannya. Kita jawab. Kakak tadi adalah di sini adalah QD ya, QD atau simpangan kuartil,
dibagi dengan persentase 90 dikurang persentase 10. Q delta adalah setengah dari selisih Q3 kurang Q1. Q3 yang tadi 5,58,5, Q1 yang 40,15, persentil 90-nya 82,5, persentil 944,5 kita masukkan ya ke harga ke rumus ini, dapat 58,5 dikurang 40,5 adalah 18,35 kali setengah bagi 82,5 dikurang 44,1 adalah 38,4, sehingga setengah dari 18,35 adalah 9,175 per 38,4, sehingga keruncingan daripada kurva ini atau koefisien kurtosisnya adalah 0,239, yaitu kecil dari 3. Nah, kecil dari 3. Karena kakaknya kecil dari 3, maka jenisnya adalah platykurtis, yaitu cenderung dia landai, tidak runcing, landai, kira-kira seperti itu karena kecil dari 3. Demikian kita lanjutkan dengan contoh-contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.